Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, saudara-saudara sahabat Impact Family yang saya kasihi, yang juga dikasihi Tuhan ya. Kita selalu bersalaman dengan mengucapkan shalom. Mengapa? Shalom itu artinya damai, sejahtera. Allah sumber daripada semua berkat-berkat yang kita terima, baik secara jasmani, semuanya yang ada di dunia ini merupakan suatu keutuhan dari kehidupan kita semua. Dan dikatakan bahwa segala sumber berkat datangnya dari Dia, ya, karena memang semua diciptakan oleh Dia. Dan berkat itu diberikan oleh Tuhan kepada seluruh dunia. Jadi kita selalu mengucapkan shalom itu isinya sebetulnya dalam, ya, maksudnya karena memang bahasa Ibrani itu ini ya, artinya itu luas. Nah saudara, kalau di Alkitab Allah itu dikatakan juga Yahweh Shalom, ya, atau Yehovah Shalom. Mengapa? Karena pada waktu Gideon dia diminta oleh malaikat yang dikatakan hai pahlawan yang perkasa. Dia diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian. Nah pada waktu itu bangsa Israel itu di bawah tekanan bangsa Midian sudah 7 tahun. Dan mereka sampai hidupnya tuh sampai susah sekali, sampai melarat. Dan mereka takut sama orang-orang Midian. Sampai mereka itu mau sembunyi di goa-goa gitu. Dan pada waktu malaikat datang juga menemui Gideon, anak Yoas, itu juga dia sedang mengirik di kebun, di tempat orang memeras anggur. Dia juga sedang bersembunyi. Lalu Allah datang kepadanya, tetapi pada waktu Tuhan malaikatnya datang mengatakan, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan orang gagah perkasa. Tetapi Gideon menjawabnya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Ya, jadi kan mereka dalam keadaan susah. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami di dalam cengkraman orang Midian. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lalu dia menjawab lagi ya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, lalu Tuhan bicara kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Ya. Lalu Gideon berkata, kalau benar begitu tunggu, aku akan memberikan persembahan kepadamu. Ya, memang lalu si malaikatnya bilang oke. Jadi Gideon masak dulu, ada roti tidak beragi, lalu ada ya dia potong dombanya dan dia beri makanan. Waktu dia selesai masak ya rupanya ya cukup lama ya, karena masak domba, masak apa ini memakan beberapa waktu. Tapi malaikat itu menunggu di bawah pohon terbantin. Dia menunggu, akhirnya Gideon datang lagi menyuguhkan masakannya. Waktu disuguhkan masakannya,
malaikat itu berkata, ya taruh aja di situ ya. Lalu dia ingin tahu apa benar ini malaikat ini dari Tuhan. Waktu dia menyentuh, makanan itu terbakar. Jadi lalu setelah itu dia menghilang ya. Dan Gideon, benar ini malaikat dari Tuhan. Celakalah aku sudah melihat malaikat Tuhan, nanti aku akan mati. Tetapi dikatakan ya, Tuhan berfirman kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Yahweh Shalom. Di sini katanya ya. Mezbah itu masih ada di sana sampai sekarang ya, di Ofra, di kota orang Abiezer. Nah, saudara-saudara, dia memberi Tuhan itu punya karena harusnya kalau ketemu Tuhan dia mati ya, tapi itu dia ketemu malaikat Tuhan dan dikatakan enggak, kamu enggak akan mati gitu. Nah, saudara, lalu Gideon akhirnya berperang bagi orang Israel. Nah, saudara-saudara, ini Jehovah Shalom itu Allah itu penyelamat ya. Jadi Shalom di sini juga keselamatan. Jadi menjelang Natal ini cocok sekali bahwa Allah itu penyelamat ya. Allah menyelamatkan saudara dan saya dari cengkeraman dosa. Jadi kita sudah hidupnya diubahkan. Waktu kita sudah percaya Tuhan, kita bertobat, tidak lagi melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang lama. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan dan kita hidup baru, jalan baru, mengikuti aturan-aturan Tuhan. Ya, jangan seperti orang Israel, kalau nggak ada pemimpinnya lalu mereka berbuat sesukanya. Nanti kalau sudah susah baru berseru-seru pada Tuhan. Jadi hidup kita tetap dekat dengan Tuhan dan kita selalu mau taat serta menjalankan perintah-perintah Tuhan karena Allah kita itu penyelamat. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menyelamatkan kami, dan biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini menyadari dan mengetahui bahwa mereka sudah diselamatkan, harus hidup baru di dalam Kristus dan menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena ada damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas damai-Mu, Shalom yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.